Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada Jumat waktu setempat. Iran sebelumnya menyatakan bersedia membuka Selat Hormuz karena 10 tuntutan Iran sudah disetujui Trump. Namun situasi menjadi kacau sebab Zionis Israel seperti yang selalu terjadi malah melakukan serangan terutama ke Lebanon. Hal ini bertolak belakang dengan penegasan dari pihak mediator bahwa Lebanon termasuk dalam syarat gencatan senjata. Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, apa kabar Mas Faisal? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mas Iqbal? Sehat, Mas Faisal. Pelanggaran ini dilakukan oleh Amerika Serikat Zionis bahkan sejak hari pertama gencatan senjata diumumkan. Lalu bagaimana nasib perundingan jika berlangsung di tengah tekanan dan serangan seperti ini, Mas Faisal? Saya kira memang kedua negara itu baik Trump maupun Netanyahu memang tidak bisa dipercaya. Dan itu sudah terbukti meski sebenarnya tidak ada perundingan langsung karena apa yang disampaikan oleh Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, hanya merespon cuitan dari Perdana Menteri Pakistan soal Amerika sudah setuju terhadap 10 tuntutan Iran. Jadi sebenarnya tidak pernah ada perundingan langsung antara Amerika Serikat dengan Iran, tapi melalui Pakistan sebagai mediator, Iran menyampaikan 10 tuntutannya dan itu disetujui oleh Trump awalnya. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangan terbaru, Gedung Putih merilis pernyataan bahwa Trump sebenarnya tidak setuju dengan itu. Jadi semua syarat 10 tuntutan dari Iran itu sendiri ya istilahnya sudah dibuang ke tempat sampah, tidak dianggap. Nah, apalagi juga ini kan inisiatif ingin gencatan senjata dari Trump. Sedangkan sekutunya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak pernah berbicara soal gencatan senjata, tidak pernah bicara ingin menghentikan perang. Jadi saya kira ya sudah bisa ditebak atau wajar saja Israel akhirnya bukan melanggar gencatan senjata, artinya Israel terus menyerang, membabi buta terhadap Lebanon. Meski dalam tuntutan Iran, agresi bukan hanya dihentikan di Iran, tapi juga dihentikan di Palestina, dihentikan di Hizbullah, dihentikan di Irak, dan juga di Yaman. Kenapa 4 wilayah ini penting? Karena keempat-empatnya di sana adalah milisi-milisi dukungan, milisi-milisi anti-Zionis dukungan Iran. Di Palestina, terutama di Gaza, ada Hamas dengan Jihad Islam, kemudian di Lebanon ada Hizbullah, kemudian di Irak ada koalisi milisi Syiah termasuk Kataib Hizbullah, terus kemudian di Yaman ada Al-Husyun. Jadi dan sebagai respon memang Iran juga melancarkan serangan, tetap melancarkan serangan Israel dan menutup Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz kembali ditutup. Di hari pertama itu ketika setelah menyatakan gencatan senjata itu hanya 3 kapal yang melewati Selat Hormuz, yakni 2 kapal Iran dan 1 kapal Cina. Oke, Mas Faisal, informasinya bukan hanya Lebanon, tapi juga ada serangan-serangan kecil di Iran. Nah, apakah Anda punya informasi soal ini dan apakah ini bentuk sabotase? Saya kira apa yang dilakukan Trump sebenarnya bukanlah serius ingin gencatan senjata dengan Iran. Apalagi kenapa saya bilang tidak serius? Karena Trump tidak mengajak Netanyahu untuk ini. Trump hanya berinisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan Netanyahu. Karena kita tahu Netanyahu tidak pernah menginginkan gencatan senjata. Netanyahu tidak pernah ada kata dari Netanyahu maupun Panglima Angkatan Bersenjata Israel, itu Jenderal Eyal Zamir, bahwa mereka ingin menghentikan perang. Tapi mereka ingin melanjutkan perang. Ditambah lagi kita tahu sebelumnya ada kabar 4 negara Arab Teluk yang merupakan sekutu Amerika, dan di keempat negara itu ada pangkalan militer Amerika, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain, meminta Trump, sudah mendorong Trump untuk melanjutkan perang. Saya kira karena tidak ada negosiasi langsung, gencatan senjata ya seperti gencatan senjata palsu saja. Itu hanya gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Trump. Pakistan, apakah penyebabnya Pakistan sebagai mediator ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga Netanyahu ya tetap Dengan saja Israel. tidak menganggap ini gencatan senjata dengan Israel? Saya kira itu tidak ada hubungannya karena kita tahu ketika perang di Gaza 2 tahun itu yang turut dalam sebagai mediator di situ ada Turki punya hubungan diplomatik, kemudian ada Mesir punya hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian ada Yordania punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan Qatar pernah punya hubungan dagang tapi diputus ketika terjadi intifada kedua pada tahun 2000. Jadi tidak ada hubungannya apakah Pakistan punya hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak, karena memang tidak pernah ada keinginan dari pihak Israel, dari Netanyahu maupun Menteri Pertahanan Israel Katz atau Panglima Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir untuk menghentikan serangan ke Iran.
Oke. Lalu kenapa yang menjadi sasaran utamanya Lebanon? Bahkan dinyatakan 100 serangan dalam waktu 10 menit kalau tidak salah. Kenapa Lebanon, Mas Faisal? Yang pertama, Lebanon adalah milisi dukungan Iran, terus juga anti-Zionis. Kemudian juga Lebanon dari Perang Gaza ikut membantu sebagai solidaritas terhadap rakyat Gaza. Dan ketika serangan 7 Oktober 2023, besoknya Lebanon langsung ikut membantu Hamas maupun Jihad Islam untuk menyerang wilayah Israel. Nah, sama dengan hal ini, ketika Iran diserang oleh Amerika maupun dan Israel, ya Hizbullah sebagai sekutu utama dari Iran selain Hamas dan Jihad Islam ataupun yang kata Hizbullah di Irak atau Houthi di Yaman, ya mereka ikut solidar terhadap terhadap bangsa Iran, ya karena mereka juga dibantu oleh Iran. Makanya apalagi Hizbullah ini sangat mengejutkan. Ketika perang 2 tahun, walaupun basis-basis Hizbullah dibombardir, termasuk puncaknya adalah pembunuhan Sekretaris Jenderal Hizbullah pada 24 September 2024, Hasan Nasrallah, ternyata gencatan senjata November 2025, walaupun itu Hizbullah bisa bangkit. Bahkan kabarnya kalau menurut laporan Minpress News, itu dalam 2 pekan Hizbullah menghancurkan 50 tank Merkava Israel. Artinya ini sebuah hal yang mengejutkan. Hizbullah ternyata belum hancur, walaupun setelah aksi Pager, kemudian ada pembunuhan Hasan Nasrallah, ternyata mereka masih bisa bangkit dan memberikan perlawanan yang sengit. Sama seperti Iran, walaupun Iran sudah diembargo, dilemahkan dengan berbagai sanksi, ternyata sampai hari ke-40, mereka masih bisa meladeni 2 negara raksasa, yaitu Amerika Serikat, adik kuasa dunia, dan Israel, adidaya dunia. Bahkan Iran sudah membuktikan kepada dunia hanya dalam hitungan sebulan muncul negara superpower baru, yakni Iran. Karena kenapa? Karena Iran mampu menandingi Amerika maupun Israel sebagai 2 negara superpower. Mas Faisal, sebelumnya kan Iran sangat keras ya. Artinya juga banyak yang mengkritisi terkait dengan pengkhianatan yang berkali-kali dilakukan oleh Zionis dan sekutunya selama ada gencatan senjata. Dan itu awalnya tidak ada lagi pintu terbuka untuk jalur diplomasi karena tidak bisa dipercaya, selalu dikhianati. Akhirnya kenapa Iran menyetujui ini? Apakah karena ancaman ini sudah sampai hingga ke fasilitas infrastruktur yang akan mengancam jutaan warga sipil Iran? Hal itu sudah dibantah oleh para petinggi Iran, bahkan mereka siap kalau misalkan infrastruktur penting Iran, vital, istilahnya kata Trump Senin malam itu, bahwa mereka akan menghancurkan, menghapus semua peradaban Iran. Iran sudah menyatakan siap membalas untuk menggelap gulitakan seluruh negara Arab Teluk atau kawasan Teluk Persia. Nah, kenapa akhirnya Iran akhirnya boleh dibilang ikut atau setuju dengan gencatan senjata? Karena ada pernyataan Trump bahwa menurut Pakistan dalam cuitannya Perdana Menteri Shehbaz Sharif bahwa Donald Trump setuju 10 tuntutan Iran menjadi basis untuk perundingan 2 minggu ke depan. Artinya perundingan nanti hanyalah membahas tuntutan Iran. 10 tuntutan, bukan 15 syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat. Nah, itulah kenapa akhirnya Iran memberikan sinyal bahwa mereka setuju, dan mereka pun juga sudah memberikan peringatan, baik Abbas Araghchi ataupun Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf, bahwa kalau gencatan senjata ini dilanggar, mereka akan siap melanjutkan perang kembali, dan itu sudah dibuktikan, termasuk dengan menutup Selat Hormuz setelah Israel membombardir Lebanon. Oke, dan itu makanya kata-kata yang digunakan 10 tuntutan itu workable basis for negotiation. Yeah. Artinya itu yang akan dijadikan. Iya, itu kan yang disebutkan oleh Trump. Ya, Mas Faisal, jadi ini kalau misalnya perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran dijadwalkan akan berlangsung, tapi banyak analis yang menyebut selama Zionis Israel itu eksis atau ada, ini mereka akan terus menargetkan Iran ya, dan Amerika Serikat tentu akan terus membantu dan membackingi begitu, dan semua yang sudah diupayakan melalui jalur diplomasi, jalur negosiasi itu akan hancur selama Israel ini masih eksis, selama Israel masih, kita sudah lihat sendiri terbukti dengan Zionis menyerang Lebanon di tengah-tengah gencatan senjata yang sudah berlangsung. Jadi apakah negosiasi perundingan ini performatif dan bukan substantif? Saya kira ini hal yang sangat sulit ya, karena pertama
Trump tidak bisa bertindak sendirian untuk mengadakan gencatan senjata dengan Iran. Trump harus mengajak Netanyahu karena dua negara ini yang sama-sama melancarkan agresi. Kita tahu Trump berkali-kali bilang sedang ada negosiasi walaupun dia berbohong. Sebentar lagi akan ada kesepakatan damai, tapi dia juga berbohong. Nah, sedangkan Netanyahu belum pernah ada satupun kalimat dari Netanyahu dia ingin menghentikan perang dengan Iran, dia ingin gencatan senjata. Itu tidak pernah ada dalam kamus Netanyahu. Ya karena kalau kita tahu dalam doktrin para pemimpin Israel itu dalam bahasa Ibrani bitachon artinya keamanan mutlak. Israel akan melakukan apapun, segala hal apapun, termasuk menyerang negara lain, termasuk melanggar melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan itu sudah dia buktikan 2 tahun dalam perang Gaza untuk menjamin keamanan mutlak negara tersebut. Karena kan negara ini memang berdiri di tengah musuh, makanya ketika Israel berdiri terjadi 3 kali perang Arab Israel, dan itu semua dimenangkan oleh Israel. Perang 1948, perang 1967, dan perang 1973. Jadi memang benar. Jadi ada 2 skenario. Selama masih ada rezim Mullah yang berkuasa di Iran dan itu anti-Zionis, rezim Mullah ini anti-Zionis, maka dan juga selama masih ada Israel, maka perang bisa muncul kapan saja. Termasuk juga dibantu dengan Amerika Serikat. Karena kita tahu dalam 2 tahun terakhir ada 2 kali perang. Artinya udah ada presidennya. Sudah ada, kalau bahasa hukum jurisprudensinya sudah ada. Terus atau buat Israel, selama masih ada Israel, sebaliknya sama, selama masih ada rezim Mullah yang anti-Zionis, ya mereka akan menganggap Iran itu musuh utama. Sama, selama ada Israel dan Palestina belum merdeka, karena ada Israel kan artinya Palestina belum dan tidak bisa merdeka, ya itu akan selalu terjadi perang. Dan ironisnya ini akan terus-menerus berlangsung ya, genosida yang seolah-olah dunia tidak bisa menghentikannya. Upaya yang terbaru di Lebanon karena ratusan warga sipil menjadi korban. Mas Faisal, apakah ini merupakan bentuk exit strategy dari Trump? Karena melihat kemenangan dari Iran dengan 10 tuntutannya, kemudian juga kalau kita melihat cara diksi-diksi yang digunakan Trump ini seperti putus asa ya untuk ukuran kepala negara berkata-kata seperti itu. Apakah ini bentuk exit strateginya? Paling tidak untuk menyelamatkan muka karena seolah-olah bahwa dengan jalur diplomasi ini berhasil begitu. Ya, pertama apa yang disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bahwa Donald Trump sudah menyetujui, ini bukan Iran yang disebut, tapi Donald Trump sudah menyetujui 10 tuntutan Iran. Dan bahkan ya tadi seperti Mas Iqbal sebut bahwa 10 tuntutan ini adalah menjadi basis untuk perundingan nanti 2 minggu kemudian. Nah, kalau saya melihat apa yang disampaikan Trump ini, pertama itu artinya Trump sudah menyerah. Menyerah karena Trump frustasi. Ternyata negara yang selama ini mereka remehkan, negara yang selama ini sudah mereka terapkan sanksi ekonomi maupun militer untuk melemahkan Iran sejak 1979, artinya sudah 47 tahun, ternyata mampu meladeni mereka selama bahkan mungkin sampai berbulan-bulan, karena kita tahu mendiang juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ali Naini sudah siap menyebutkan Iran siap berperang 6 bulan. Bahkan kalau kita lihat pengalaman Iran 8 tahun perang dengan Irak, saya kira Iran siap berperang setahun 2 tahun. Kalau kita lihat Hamas saja, sebuah milisi, sebuah kelompok pejuang Palestina mampu meladeni Israel 2 tahun. Dan sampai sekarang Israel tidak mampu melenyapkan Hamas. Makanya butuh Dewan Perdamaian, butuh pasukan internasional ke Gaza. Nah, yang kedua, kenapa akhirnya frustasi kelihatan mampu? Ya karena 2 tujuan perang yang utama, yakni pertama menumbangkan rezim, itu tidak berhasil, gagal lewat serangan militer atau mencoba menggerakkan people power, itu gagal. Semua hasutan dari bulan Januari ketika terjadi demonstrasi yang dipicu anjloknya nilai tukar rial terhadap dolar Amerika Serikat, rial Iran, itu juga tidak mampu menghasut orang untuk turun ke jalan dan menumbangkan rezim. Dan bahkan ketika hari pertama serangan 28 Februari, Trump bareng Netanyahu di hari yang sama, kalau tidak salah di hari sama atau beda sehari, mereka menghasut Iran, sekaranglah waktunya kalian menyelesaikan misi kami, itu juga gagal mereka untuk menghasut Iran. Nah, yang kedua, mereka mencoba melemahkan kekuatan militer Iran. Walaupun Trump sering berbohong bahwa kita berhasil menghancurkan angkatan laut, terus kemampuan rudal Iran, terus peluncur peluru kendali Iran, tapi kenyataannya Iran masih tiap hari berhasil meluncurkan pesawat nilawak kamikaze Shahed 136 atau peluru kendali balistik hipersonik ke pangkalan-pangkalan militer Amerika dan Israel, itu tiap hari. Artinya 2 tujuan itu sudah gagal.
Apalagi kita tahu Trump juga sangat frustasi karena ada tekanan dalam negeri, dia tidak mampu. Sebuah negara superpower seperti Amerika diakui dunia secara militer, tapi mereka tidak mampu membuka paksa Selat Hormuz, bahkan minta bantuan sekutunya di Eropa, dan itu pun negara Eropa pun tidak mau terlibat. Artinya Trump sudah sangat frustasi. Akhirnya kemudian dia mau menerima 10 tuntutan Iran, walaupun akhirnya yang saya dapat informasinya, Gedung Putih menyatakan kita tidak serius kok menerima 10 tuntutan itu. Artinya memang kalau melihat dari rekam jejak Trump, rekam jejak Netanyahu, dua pemimpin ini tidak pernah bisa dipercaya. Oke, Mas Faisal, ini kalau tadi katanya ingin targetnya menumbangkan rezim, sekarang akhirnya menyerah, bernegosiasi dengan rezim yang ingin ditumbangkan gitu ya. Terus kita juga melihat 2 minggu, meskipun disebut fragile atau rapuh karena Zionis selalu berkhianat ya, tapi apa yang sedang dipersiapkan baik oleh Iran maupun oleh pihak Amerika Serikat, Mas Faisal? Saya kira Iran sudah menunjukkan selama perang ini, apalagi terakhir setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan Trump setuju dengan 10 tuntutan Iran, artinya Iran masih menunjukkan sikap sportif, sikap yang bagus. Karena kalau dia mau menolak kan bisa aja. Tapi Iran ingin menunjukkan bahwa mereka menghargai niat baik dari Trump. Kalau memang benar, tapi kenyataannya kan tidak. Makanya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf bilang bahwa kalau ada pelanggaran gencatan senjata, kita akan lanjut perang. Mereka tidak menolak mentah-mentah apa omongan Trump di hari pertamanya, karena Iran memang ingin menunjukkan, karena selama ini semua propaganda negatif diskredit terhadap Iran oleh Amerika maupun Israel. Iran ancaman peradaban dunia, Iran ancaman keamanan regional di Timur Tengah. Kenyataannya kan menjadi ancaman Amerika dengan Israel. Dan terbukti sejak tahun lalu Israel menyerang Iran tidak pernah sekalipun ingin mengancam atau ingin menyerang lebih dulu, kan tidak pernah ada sejarahnya, rekam jejaknya. Tapi Israel sudah 2 kali dengan perang ini, dan Amerika untuk pertama kalinya berperang melawan Iran. Dan saya kira Trump dengan Netanyahu sudah sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Bayangkan sebuah negara superpower di Timur Tengah bernama Israel melawan milisi. Artinya tidak sebanding. Angkatan bersenjata sebuah negara, Israel kuat secara intelijen, kuat secara persenjataan, terus kuat secara finansial, terus kuat juga secara pelatihan kualitatifnya. Ternyata tidak mampu menumbangkan sebuah milisi. Di wilayah yang namanya Gaza sudah mereka blokade sejak 2007. Okay. Apalagi mereka ingin bertempur dengan Iran untuk perang jangka panjang. Saya kira baik Trump maupun Netanyahu berusaha keras melanjutkan perang ini karena dua-duanya memang butuh perang ini. Trump saya kira sudah habisan waktu untuk menyelamatkan dirinya, karena dalam jajak pendapat yang dirilis Newsweek, lebih dari 50% rakyat Amerika ingin Kongres segera melengsarkan Trump. Bahkan sudah ada wacana amandemen 25 ya jika pemakzulan itu tidak berhasil, karena sudah 2 kali tidak berhasil. Artinya sebenarnya power yang dimiliki masih kuat. Juga tadi menarik soal Israel yang terkesan tidak pernah berkaca begitu. Kita simak ada pernyataan dari Danny Danon yang terkini dia menyatakan bahwa Israel hanya menginginkan perdamaian, tapi kenyataannya sebaliknya. Terakhir Mas Faisal, siapa yang menjadi kepercayaan dari Iran? Karena selain dari poros perlawanan tentu ada pihak yang didengarkan oleh Iran sehingga akhirnya mau menerima ceasefire ini. Siapa atau mungkin negara mana yang didengarkan oleh Iran? Saya kira Rusia sudah pernah menyampaikan bahwa perang harus segera dihentikan. Terus juga Cina sudah menyampaikan dia tidak setuju dengan perang ini. Dari dua ungkapan itu artinya saya kira baik Rusia, baik Presiden Vladimir Putin maupun Presiden Cina Xi Jinping, mereka juga sudah paham dan sadar bahwa perang ini adalah harga diri bagi Iran. Artinya baik Trump maupun Xi Jinping saya kira tidak pernah ada bahwa mereka ingin jadi mediator. Itu kan tidak pernah diungkapkan oleh Putin maupun Xi Jinping sejauh perang ini sampai hari ke-40 kemarin. Nah, saya kira bagaimana perang bisa berhenti? Ya Iran sudah menyatakan kamilah yang menentukan akhir perang. Dan itu sudah sangat kelihatan. Karena sebelum perang Iran tidak pernah berniat menerapkan bea lintas. Artinya tarif untuk melintasi Selat Hormuz. Sekarang dengan perang dan atau nanti setelah perang, rezimnya akan berubah. Selat Hormuz akan ini. Mau nggak mau,
Baik, Mas Faisal. Trump maupun Netanyahu ya berkejaran dengan waktu. Iran masih kekeh bahwa semua tuntutannya 10 yang terakhir, kan sebelumnya 3, 10 yang baru yang sudah disampaikan lewat Pakistan harus dipenuhi baik oleh Trump maupun Netanyahu. Itu adalah sebuah harga yang mahal. Sudah mereka tidak mampu mengalahkan atau menumbangkan rezim, melumpuhkan kekuatan negara yang sangat istilah kecil dibandingkan kekuatan militer Amerika maupun Israel. Ternyata mereka harus menerima kekalahan dan menjilat ludah mereka. Ya, Iran lah yang bisa menghentikan perang. Selama 10 tuntutan tidak pernah dipenuhi Trump maupun Netanyahu, artinya perang akan terus berlanjut. Kita nantikan besok ya Mas Faisal, karena perundingan dijadwalkan akan berlangsung pada hari Jumat waktu setempat. Seperti apa bentuk perundingannya dan apa hasilnya nanti kita akan nantikan bersama. Terima kasih seperti biasa Mas Faisal, terima kasih atas analisis Anda di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.